Nek karek muni tok kuwi, disemetruk ngono tok muni wis. Iya. Wis, iki lah sekakal iki. Tik sing kanan, sing sebelah kulon. Iya. Mene rasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi Aziz jami'an ahli ulama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pintu itu tuh Pak, enggak ngomong. Bapak, sahabat Kawan dosa wudu. apa bapak? Pasti. Untuk olah hani minuman. An Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu qala ndika sapa Syekhu muassis mu'alliful kitab Syekh Ali Maksum ngan Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal tara an-nasul hilala fa ahbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu fasoma wa amaron nasa bisyami. Ini sebenarnya pengajian yang mestinya terbahas sebelum Ramadan. Tetapi kita di awal Ramadan, di akhir pertemuan Syaban sudah kita kupas bahwa permulaan puasa atau permulaan 1 Syawal ditandai dengan ru'yatul hilal. Tidak kudu roh tanggal. Dalam artian roh tanggal itu baik melihatnya sendiri atau atas berita yang disampaikan oleh orang-orang yang siqah, orang yang adil yang bisa dipercaya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar niku cerita taro an-nasul hilal. Taro an ningali sapa an-nasu menungso al-hilala ing tanggal. Wong cerita, lho kae tanggale ketara. Mantur ngoten fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ceritakan mongko cerita sapa ingsun an-nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku terus matur njen Nabi, "Inni ra'aituhu." Njen Nabi, kula wau ningali tanggal, rencang-rencang kuwatah wau semerep. Apa sikapnya Rasulullah? Fasoma, mongko kanjeng Nabi nuli ndakaken poso, wa amara lan perintah sapa kanjeng Nabi an-nasa ing menungso bisyamihi kelawan mosone dina niku. Berarti langsung ada sekarang semacam pengumuman bilih benjing menika tanggal 1 Ramadan monggo sami poso seandainya itu seperti bahasa sekarang. Di situ Nabi Rasulullah fasoma wa amaron nasa bisyami. Wa an Ibni Abbas tinari saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah qala na'am fa'adzin bin nas ya Bilal an yasumu ghadan.
Ibnu Abbas niku nate matur ngriwayataken hadis ingkang isine ngeten. Anna Arabian ja'a ila Nabi. Ada orang Arabi, wong pinggiran, orang babatan lah. Uja'a suan sapa Arabi lan Nabi, bukan wong kerajaan artinya. Suan faqala ini ra'aitu lillah, jeneng Nabi kula niki roh tanggal nggih. Roh tanggal. Faqala atasyhadu an la ilaha illallah. Kanjeng Nabi tanglet, apa sampean bersaksi kalau tiada Tuhan selain Allah? Qala nam. Oh nggih, kula niki yakin nek mboten enten pangeran saliyane Allah. Qala atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Lah sampean ya bersaksi nek Muhammad iku Rasulullah. Qala na'am. Artinya sampean ki iman Islam? Nggih, kula niki orang tauhid, meyakini bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya dan Muhammad itu Rasulnya. Di saat Kanjeng Nabi nampi keterangan dari orang Arabi semacam itu dan keyakinan bahwa Arabi itu adalah orang yang mukmin, lajeng pripun fa'adzin finnas ya Bilal. Bilal, umumno fa'adzin, kasih tahu omongono wong-wong ayyasumu dan sesuk omongono kon poso. Cara ning ngene ngomongin yang topik. Awak sana masjid sesuk poso. Dasarnya apa? Tadi ada orang yang lihat hilal dan itu sudah ditanya kesaksiannya. Kalau saat ini ya disumpah saya bersaksi bahwa ini yang dilakukan oleh Rasulullah menerima berita. Mboten kok Kanjeng Nabi harus melihat sendiri. Kesimpulannya, kalau kita bersandar pada ru'yatul hilal bukan berarti kita harus tahu, tetapi berita yang bisa dipercaya itu juga harus kita ikuti. Cukup itu saja. Qultu min huna nafhamu anna al-ibrata bi ru'yatil hilal la bi wujudihi. Qultu matur ingsun, menyusun kitab yang kemudian mengambil kesimpulan min huna, dari penjelasan ini nafhamu paham ingsun yen anal ibrata temen-sune yang diperhitungkan iku bi ru'yatil hilali kelawan ningali tanggal la bi wujudihi ora kan wujudi tanggal. Artinya begini, yang bisa menjadi patokan ini orang melihat tanggal, bukan adanya tanggal. Terus aja ini tanggalnya wes saiki. Lah terus mendung ora ketara. Itu tidak bisa kita jadikan pancuan. Sing penting saiki wis tanggal, hitungannya kan begini. Iki dhek iki lho sakmene. Iki mestinya 2 hari 3 hari lagi mestinya wis muncul. Nah, itu perhitungan. Tetapi di saat itu memang tidak ada. Pak in huma ini dari keterangan yang dulu, kalau ada mendung, ketutup mendung, akhirnya tidak bisa dilihat. Jangan itu sampai sampean melihat hilal. Tapi kalau biwujudi buka ketara lek hitungan iki jelas saiki wis tanggal. Walaupun hanya lap mendekat meneh, itu sudah wujud, tapi tidak terlihat. Dan itu bagi menahdatul ulama tidak betul masuk. Jadi al-hilal biru'yah la bil wujud wala bil ilmi biwujudihi, lan orang kelawan ngerti biwujudihi, dan tidak sekedar hanya oh lah iki anu iki aku ngerti iki wayahe iki wis. Soalnya tahun ini umurnya bulan mesti hanya sekian. Nah, itu jenenge ngerti. Tapi enggak roh. Oleh ngerti min turuki hisabatiyatin kelawan itu dalan hitungan, diperhitungkan begini-begini. Karena rembulan, pokoknya planet itu semuanya kan berjalan taat kepada perintah Allah dan tidak pernah bergeser, sehingga dihitung itu kena. Maka kalau ada perhitungan DNA ini Grahono
100 tahun yang lalu dibilang besok tahun sekian ada gerhana jam sekian itu kena dihitung. Mereka rembulan itu nggak pernah korupsi, sekali waya metu. Tahun ini yang keluar matahari jam sekian, ya pas, nggak tahu sulaya. Sehingga matahari itu pernah berhenti 2 kali. Salah satunya pada waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau jamaah subuh ngarepe enek wong tuwek. Tak salib wong tuwek, gak tak salib aku salat jamaah. Karena mengagungkan wong tuwek niki wau. Akhirnya waktu itu terlalu lama. Lah, begitu masuk regol masjid, wong tuwek iki bablas. Allah iki mesti wong Islam toh, orang Nasrani ternyata. Nah, akhirnya Sayyidina Ali masuk ke masjid menemui Rasulullah masih rukuk. Alhamdulillah. Muni alhamdulillah, maka sejak saat itu bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan, memperdulikan pujian orang yang memuji itu tadi. Nah, siapa? Sayyidina Ali. Bar salat ditakoni, ya Rasul, kenapa zaman rukuk kok lama? Rukuk itu mau digawe salat 2 rakaat cukup. Rukuk. Ya Nabi jawab, aku arep tangi, gegerku ini dicekel karo malaikat Jibril, gak oleh tangi. Bapak kalau sampai tangi berarti nanti siapa? Sayyidina Ali ketinggalan sak rakaat masbuk. Nanti hampir ndak masbuk, cekel ae gak oleh munggah. Monggo masuk baik. Ayo lawih ke. Lah napa kok wis gak ngerti aku. Nyapa kok Jibril bahasa ditaki. Jibril langsung turun. Antene sampean tak cekel kula diperintah kali Gusti Allah jenengan gak oleh ndang tangi. Lah nyapa? Mergane Ali bin Abi Thalib kepingin jamaah sangke oleh mulyane wong tua sampai mlakune terhambat supaya tidak kecewa. Iki anjing Nabi diengken. Terus wong-wong sahabat gumun. Ditanya oleh Jibril, apakah sampean ingin sesuatu yang lebih mengherankan? Nggih, apa? Iki mau malaikat Mikail diperintah oleh Allah. Israfil apa Mikailnya itu diperintah oleh Allah kok nyekel srengenge, aja susu metu. Kok iso metu? Nabi rukuk terlalu lama. Kentekan waktu wis menengo kene sih. Itu matahari pernah berhenti. Lah selain itu matahari saiki cek metu wae surup ya surup metune sesuk. Ora kaya aku karo sampean. Saiki teko salat jam 12. Sesuk ngantuk ya salate wis jam 12:30 lagi zuhuran. Lumben neh wah iki salat arepe nang sawah kurung beduk. Paling aktif, paling disiplin itu orang tepat waktu maghrib Ramadan. Liyane kuwi gak paten. Lek maghrib Ramadan itu paling disiplin. Urung mana kurang 2 menit. Tapi lek liyane kuwi aja meneh kok sampai kurang jiwa, kliwat bareng. Lho, tiba wis bengi to. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal ahaditsu tufassiru ma'na qouli ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Hadis-hadis yang terungkap di depan ini merupakan sebuah penjelasan terhadap makna Quran dawuh Allah faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa melihat adanya tanda permulaan bulan, maka lakukanlah puasa.
Ai famang sahida tegese sapa ne wong iku sahidan ningali man mingkum saing sira dua sahri ing manjingi wulan bi ru'yatil hilali kelawan ningali tanggal fa'ala kulli man mongko wajib ing atase saben-saben wong ro'ahu kang ningali sapa man ing hilal wasabatat lan tetep apa ya wasabatat lan tetep ngendawan man apa ru'yatu ghairihi oleh ningali liyane man apa sing yajibu ayyasumahu yen to poso sapa wong ing dina kuwi raji'u tafsir jalalain wa khasyatis sawi. Penjelasan ini adalah dari penjelasan kitab tafsir jalalain dan khasiahnya tafsir sawi. Wa hadzal ihtijaju yu'azzizul qawla bi anna al-ibrata fi subur syahri Ramadan wa Syawal bi ru'yati hilal la bi wujudi. Wa hadzal ihtijaju zakilah hujjah iku yu'azzizu nguwataken apa hadzal ihtijaj al-qawla indahu bi anna al-ibrata kelawan setune kang den wilang-wilang fi subuti syahri Ramadan kelawan tetepi wulan loro ne Ramadan wa Syawalinan Syawal iku biru yatil hilali sebab ningali tanggal labi wujudi ora sebab ningal wujude tanggal. Alladzi kut yu'rafu kang temen-temen den kaweruhi apa wujud min tariqil hisabi tenging dalan hitungan au ikmali sabana atau bisa dianggap sebuah ketetapan dengan sempurnanya bulan Syaban lisaumi karone arepe nglakoni poso au Ramadana atau bulan Ramadan entah esa bulan Ramadan lisne dimaring arai riyaya digenepi salasina ing 30 apane yauman. Jadi kalau kita tidak berhasil untuk melihat tanggal tidak ada ru'yatul hilal, maka yang harus kita lakukan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari atau menyempurnakan hitungan Ramadan 30 hari baru kita masuk ke hari raya. Ama qaulul munajjimina anapun utai dawuhe wong kang ahli perbintangan fa huwa mawta qaulul munajjimin wa ing kana senajan ana apa qaul mabni tatapan ngala qaida ing atase pira-pira qaidah daqiqatin kang lembut fa inna mongko sunne ingsun iku narahum ningali sapa ingsun ing munajjimin sun tingali tahtalifu kali perbeda-beda apa arauhum pira-pira pendapate munajjimin fi aghlabil ahyani ing dalem kaprai pira-pira mangsa. Walaupun pendapat ahli perbintangan bahwa hari ini, bulan ini berarti tanggal 1 mesti jatuh hari ini, itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun karena perbedaan konsep, perbedaan rumus daripada munajjimin, maka itu akan menimbulkan sebuah kepincangan dan perbedaan pendapat. Maka kami, kata misalnya, tidak sependapat. Maka yang paling tepat adalah biru'yatil hilal. Summa anal hadisah mongko nuli teman sedune hadis al-madhkura kang den tutur iku yufhamu den paham minhu saking hadis apa ngadamu tibaril hisabi ora anane perhitungane hitungan khasara karena dalam waktune ringkes sapa hisab al amarata ing pira-pira tetenger
fi ru'yati dalam ru'yah awil ikmali atau nyampurnakan wal hisabulan hisab iku qad yunaqidu teman-teman bertentangan apa hadis al ikmala ing ikmal. Bukan berarti hadis ini menjelaskan yang jelasnya itu kan demikian harus ru'yah itu kemudian kok bertentangan dengan dalil yang menyatakan ikmal kan hitungan. Kenapa itu dipakai? Ini tidak bertentangan. Sebab apa? Itu dalam kondisi yang memang tidak bisa ru'yah. Wa yasbutulan tetap apa sawalun wulan sawal aidan bimisri maklan padane barang yasbutu kang tetap fi dalam apa Ramadan ijma'an kelan ijma'. Bainal madzahibi antara para mazhab al arba'ati kang babat wa ghairi halan liyane kabeh kharija ahli sunnati sak jabane ahli sunnah wal jamaah. Fa ilaika mongko kadening sira al-anan dalam kala saiki kaula Sayyid Ibn al-Qasim al-Juwaini al-Ju'iyyin dawuh Sayyid Ibn al-Qasim al-Ju'i wa huwa min ulama Syiah saking ulama Syiah al-Imamiyah Syiah Imamiyah. Walaupun demikian kita tetap mengacu nanti pada beberapa perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala ketika Ibnu Qasim walang ibrodia ora ana pemilang-milang iku maujud bi ghairima kelan liyane barang zakarna kang nutur sapa ingsun. Airo yati hilali Ramadan tegese pendapat yang diperkukuhkan yaitu ningali tanggal Ramadan mudi salasin atau berlewatnya hitungan 30 apa nih yauman dinane min Sya'bana saking bulan Sya'ban atau Syawal min qali munajim saking dawuh munajim ahli perbintangan wa nahwi dzalika padane mengkono kabeh illa an qala tumeka ento dawuh sapa munajim la buddha ora kena ora harus fi subuti hilali sawalin ing dalam ketetapan bulan Syawal tanggal bulan Syawal apa min tahqiqi akadil umuri oleh nyatakan salah sijine pira-pira perkara al-mutaqaddimati kang dingin yakni ru'yatul hilal wa syahadati adlani bulan ketetapane tingkah hilal dan ketetapan hilalnya Syawal dan hilalnya Ramadan itu disaksikan oleh orang adil minimal 2 orang. Falau lam yasbut mengkolaran tetap awasan sisi min huma saking adlaini lam yajus mengkolaran opo al iftaru mukel. Jadi kalau memang kita tidak benar-benar yakin kejelasan Ramadan itu hari ini paling koyo sesuk paling lah kok tapi kok koyo orang. Nah, itu anak-anak paling sumben ya. Maka kita tidak dianjurkan puasa, bahkan puasa yang sak itu tidak boleh. Yang sisan tidak puasa, tidak boleh. Alah puasa lah menjagani menawa sesuk ternyata puasa Ramadan ya kan wis gak sah nyaur utang sumben ini tidak boleh. Wong niat ibadah kok digantungkan. Salat baru digantungkan batalnya itu juga batal. Salat neng-nenge salat dadana eneng wong klita-kliti ning jaba musala udah minta was ning kaca ing golek ketara nyelintut nggo sandal tak uber nek pokoke tak batalne maka salat itu langsung batal sebelum melakukan apa yang menjadi niatnya. Arep salat ngebel kancane ora diangkat-angkat. Iki penting iki.
Ya jadi kene golek ngai salat kok ngebel ya tak batal nih. Oh salatnya batal. Belum sampai enek bel ya batal. Maka menggantungkan waktu pekerjaan salat untuk dibatalkan, menggantungkan saja itu sudah batal. Mengkali munajim wa nawidhalika ila angkola labu tabiru yasalin min bani akhadil umar mutakun yakni ketetapan bulan Ramadan ataupun bulan Syawal ini minimal dikuatkan oleh dua orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Min tahqiqi akhadil umuri al-mutaqaddimati yakni ngersakan sapa mesane ru'yatal hilali ing ningali tanggal wasati adlaini lan oleh nekseni wong adil loro au ikmal idadi salasina atau menyempurnakan bulan Ramadan atau bulan Syawal menjadi 30 hari. Kalau lam yasbut mongko lamun ora tetep wasaun suci minha saking surut syarat-syarat yang ketentuan yang harus berlaku lam yajus mongko ora wenang apa al iftaru mungkel. Wis iki wis oleh 29 dina bengi. Wis sesuk iki termasuk riyaya apa ora mantep. Kok ya sampai yamin itu enak siaran kau televisi. Nah, maka itu harus puasa besok karena memang belum ada penjelasan. Ziyadatun idza wafaqa yaumul jum'ah. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini. Idza wafaqa. Tatkala nyetuki apa yaumul jum'ati dina Jum'ah yaumal idin dina riyaya. Fa madhhabuna. Mongko te madhab kita mazhab Syafi'i. Karena usune kelakuan iku latas kutura gugur apa sholatul Jum'ati sholat Jum'ah bi sholatil Id kalawan sholat Id min ahli baladi saking ahli negara wa tajibu wajib apa Jum'atu Jum'ah ngalaihim ing atase ngalaihim ing atase ahli balad bikhilafi ahli qura berbeda kelawan ahli pedesaan wal bawati lan ahli alas wong babatan. Hadaru kang teka sapa ahli bawati ala idza ing raya wa kharaju lan metu ahli babat min biladil jum'ati sana negara Jum'ah qabla zawali sadurunge lingsire srengenge. Fa innaha wasunni salat iku taskutu gugur apa salat Jum'ah nganhum saking ahli bawadi wa yajujulan wanang lahum kadhi ahli bawadi apa tarkul Jum'ati gak Jum'atan wa yusalluna salat sawal bawadi adzura ing dhuwur begini. Rumor kan bicara terjadi rumor hari raya Jumat. Oh saiki awake dhewe kan wis melu khutbah. Engko awan gak ada Jumatan. Oleh kata yang rumor yang berjalan itu sebenarnya seperti apa? Menurut mazhab kita, orang yang sudah menemukan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat itu tetap harus melakukan sholat Jumat. Loh, apa ada yang boleh meninggalkan Jumat cukup dengan khutbahnya Idul Fitri Idul Adha? Ada dan boleh, tetapi ada ketentuan bagi siapa? Orang yang rumahnya jauh dari baladul Jum'ah. Jadi Jumatan yang gini sampean omahe watu Kebu ono
gak duwe sepeda. Sehingga balik kok sholat id balik ning omahe mlaku teko kono balik rene teko kene wis entek wektune wis ngasar, maka ya ndak usah. Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang, ya Rasul, ini tadi kan hari raya hari Jumat, ya maksudnya apa? Apa saya enggak Jumatan apa boleh? Boleh. Kenapa Rasulullah kok mengizinkan? Kenapa orang ini pulang nyampe di rumah, apa balik neh Jumatan wis kentekan. Lah aku mbek sampean malah salat Jumat, malah salat Idul Fitri nglawancar sampai katek balik nang omah, teko ning Jumatan balik ping selikur dhisik teko. Masjid balik sarapan, balik nang masjid neh sik kurang suwi balik neh mentong. Ngono ki sampe bolak-balik lho. Urung kasep. Ngono kadang teko wis balik ping 5 teko anu balik rono neh sik lingguh leh ngarep dhewe. Mergo liyane rohane do teko ngono ya. Lah ini yang diperbolehkan oleh Rasulullah ini kalau sampai pulang datang kembali lagi sudah kehilangan waktu Jumat. Maka yang diperbolehkan meninggalkan Jumat pada hari raya hari Jumat itu adalah ahlul bawadi, orang-orang yang jauh dari kerajaan. Wa madhabu Abi Hanifah. Kalau madhab Abi Hanifah bagaimana? Annahu la tasqutu biha manil kul. Kalau menurut madhabnya Abu Hanifah bahkan Jumatan ini tidak pernah gugur, tetap wajib walaupun rumahnya jauh. Lah ngono piye? Gak oleh balik wis. Mari salat Idul Fitri, ndani Jumatan pisan baru pulang. Apa golek balik wis balik orang menangi waktu. Namun Abu Hanifah tidak boleh pulang. Tapi mazhab Syafi'i menjelaskan boleh meninggalkan Jumat kalau sampean tidak nutut waktu di saat pulang. Nah, awake dhewe termasuk wong sing endi? Kalau memang kita sih nutut karo omahe yo aja terus gak Jumatan. Fadajibu sholatul Jum'ah alaihi mutlaqan. Al-makanul ladzi tu'da fi sholatul Id. Ini menjelaskan tempat-tempat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Fi'luha bil masjid afdalu. Di sini tidak ada penjelasan harus di masjid, harus di lapangan, itu tidak. Tetapi ada penjelasan mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha bil masjid iku afdal. Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu utamanya dilakukan di masjid. Kenapa demikian? Ingkana lamun ana apa masjid iku wasi'an jembar li annahu kansune masjid iku afdalul luwih utama wa asrafu lan luwih mulya wa andahu lan luwih bersih min ghairi saking liyane masjid. Makanya kenapa kok sampean mengerjakan sholat Id di mushola kok mboten nek masjid ae kok masjid ini kok ora dadi siji ning kono ae. Padahal itu kan ya lebih menunjukkan kerukunan. Enggak. Karena saya nanti kalau pulang datang ke sini lagi sudah habis waktunya. Maka wis nrimo ae sampean enggak kebagian penjelasan yang tentang sholat Id di masjid, tetapi di lapangan. Disampai itu karena pada waktu sholat di masjid memang tidak muat. Jadi saya muat ya bangga dianjurkan untuk sholat di masjid. Karena apa? Al masjid afdalu ingkana wasi'an li anahu afdal wa andawa dan lebih bersih. Di lapangan kadang wedhus nggak wedhus lan wedhus wa tahsulu lan hasil bi dalem masjid apa rakaat tahiyati. Bahkan kalau kita sholat di masjid sudah masjidnya tempatnya bersih
kita masuk masih bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau nanti kita sholat di lapangan, nggak ada usul sunat tahiyatul lapangan, nggak ada. Maka dari itu, bukan tidak boleh, ya, boleh. Wali anna a'immata lam yazalu yusalluna sholatan di bimakata bil masjid. Wal itikafan juga kita bisa menghasilkan ibadah berupa itikaf. Itikaf di masjid. Kau wasal ya masjid. Nah itu itikaf karo ngenteni wong takbirane ora krungu. Oh, wis gak krungu ngantuke. Ngono ae ning kono itikaf sik oleh ganjaran. Tapi lek nenek apa ndak ada pahala. Itikaf bil masjid wallahu alam. Summa qol al-misal salisu hal tazuzu ziyatul kubur. Hab yang keenam menjelaskan apakah diperbolehkan ziarah kubur. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang masih kita bahas untuk minggu ke berikutnya. Al-Fatihah. Cek.